Dengar ya, bagaimana jikalau engkau melihat Yesus naik ke tempat sebelum dia berada? Paham nggak kau di situ artinya? Iya, artinya dia salah seorang Allah Tritunggal. Kok kau pakai lagi nama Allah? Itu adalah nama sesembahan dari Salah saudara kita seorang Dewa Islam. Tritunggal atau salah Kejar, seorang Teos kejar Tritunggal, ke Roh salah Kudus saja deh, seorang Troy. Allah Roh Kudus itu Allah jenis kelaminnya apa artinya gitu, Troy? dewa. Allah artinya dewa. Ini sok Salah se pintar nih orang-orang kayak gini, ini sok pintar nih, bawa Yesus itu dewa. salah seorang Dewa Tritunggal. Kristen Salah apa kau? seorang dewa. Yesus itu Apa? salah seorang Allah Tritunggal yang Tuhan. Ibunya Yesus siapa, Gumasak? Di mana? Ibundanya Yesus siapa? Waktu di mana? Gak jelas. Ya, di mana? Hah? Ibundanya Yesus siapa namanya? Di mana? Ya, di mana? Di surga, di mana? Ibunya Yesus waktu di surga. Kalau kau Ya, bilang waktu di ibunya dunia. Yesus waktu di dunia, Siapa? itu Maria yang seorang Tuhan. Waduh. Waduh. Parah ini Bang Ari. Ini Jadi harus gini. injeksi ini. Jadi, kenapa dengarkan kata-kata saya? Biar kalian nggak tersesat. Sebentar. Ketika sampai di surga, ibundanya tetap Maria. Iya. Oh, tetap Maria katanya Troy. Jadi, karena Maria itu seorang Tuhan juga. iya seorang yang sangat mulia. Tuhan artinya sangat mulia atau tidak berdosa. Iya, berarti Maria juga Tuhan. Ya, Maria itu pasti seorang Tuhan atau seorang yang sangat mulia. Sambil minum potrek, Bang Wan. Ya, Aduh. Tuhan artinya yang sangat mulia. Tolong dihafal, Iya, enggak. Tuhan artinya yang sangat mulia. Begini ya. Kau tuh jangan teriak-teriak. Kita bukan di gunung. Kalau kau di gunung manggil orang di bawah teriak. Kalau di sini orang pakai handsfree. Kau teriak-teriak pecah gendang telinga orang. Kau baru masuk, Troy, kami yang di sini udah setengah jam dia ngoceh-ngoceh begitu. Jadi yang Dan kau boleh buat besok kami melahirkan, semua ke THT. Ya pelan-pelan coba turunkan ada suara kau. yang boleh melahirkan seorang Tuhan harus seorang Tuhan. Yang boleh melahirkan seorang yang sangat mulia harus seorang yang sangat mulia. Paham? Sangat mudah memahami itu. Yang boleh melahirkan seorang yang sangat mulia harus seorang yang sangat mulia. Yang boleh mengutus seorang Tuhan harus seorang Tuhan juga atau oknum yang Tuhan. Jadi Tuhan mengutus Tuhan itu harus kemutlakan. Gak mungkin pendosa mengutus Tuhan. Gak mungkin juga Tuhan mengutus pendosa. Jadi berapa totalnya Tuhan itu semuanya? Ya manalah kita tahu. Semua penghuni surga adalah sesuatu yang Tuhan. Ya kau hitunglah. Mana bisa tahu hitung? Jadi Penduduk Indonesia aja pun gak bisa kuhitung. Lalu bagaimana kau tahu? Jadi Lalu sesuatu yang Tuhan maksudnya sesuatu yang sangat mulia. Jadi sesuatu yang Tuhan artinya sesuatu yang mulia. Kalau Itu kau mutlak. nggak tahu, kalau kau nggak tahu berapa, bagaimana kau tahu penduduk surga itu Tuhan semua? Karena surga artinya tempat bagi yang tidak berdosa. Yang Gitu. tidak berdosa Tuhan. Artinya surga itulah ruang bagi sesuatu yang tidak berdosa. Artinya sesuatu yang berada di dalam surga adalah sesuatu yang tidak berdosa atau sesuatu yang mulia. Aku capek soalnya udah setengah jam. Aku pakai headset ini dengerin suara dia teriak. Sangat mudah pokoknya. Tuhan di dalam Bible artinya sesuatu yang sangat mulia atau sesuatu yang tidak berdosa. Jadi kembali ke ibundanya Yesus. Ibundanya Yesus siapa namanya? Maria di dunia. Troy mau bantah Troy, silakan dibantah Troy, gantian. Troy, Secara kita bernarasi yang wajar bagaimana manusia menjadi sang pencipta, kau rubah lagi menjadi Tuhan. Bukankah Maria itu adalah cucu dari Daud?
Dia itu Tuhan bukan ciptaan. pencipta langit dan bumi, kawan. Lalu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yang menciptakan langit dan bumi, dia si paling ilah dan yang si paling Tuhan. Si paling Tuhan maksudnya si paling sangat mulia. Si paling ilah artinya si paling sangat ajaib. Maju terus Itulah gue yang masak maju. Iya, iya, iya. Setuju saya terus gue masak. jadi siapa? Jadi semua penghuni surga adalah sangat mulia. Di antara mereka ada satu, si paling Tuhan, si paling sangat mulia. Itulah yang diistilahkan atau diterminologikan Sang Yahweh. Sang Yahweh adalah terminologi atau istilah yang dibangun oleh Israel dengan artinya dia yang si paling sangat ajaib dan dia si paling sangat mulia. Karena banyak yang sangat ajaib tapi berdosa. Lucifer itu adalah ilah, sangat ajaib, sangat hebat, tetapi dia berdosa, makanya dia tidak Tuhan. Jadi yang ilah belum tentu sesuatu yang Tuhan. Tapi yang menjadi pejabat surga adalah harus sesuatu yang ilah, yang Tuhan, sesuatu yang sangat ajaib, yang sangat mulia. Di antara para yang Allah dan para yang Tuhan, ada satu oknum yang paling Allah dan yang paling Tuhan, yaitu Sang Yahweh. Makanya Sang Yahweh adalah pemimpin para Allah yang Tuhan. Dia tidak pemimpin bagi para Allah yang iblis. Gantian gue masak. Di sini bukan gereja. Silakan Troy, gantian Troy. Siapa bundanya Yesus Troy? Dia itu bukan di gereja itu, Bang Arif. Dia itu nggak tahu gerejanya. Gerejamu di mana gue masak? Saya tanya dulu. Saya gereja Protestan. Protestan Carolina. Waduh, ada gerejanya lah. Gereja apa namanya? HKBP. Oh, itu juga berarti kasihan HKBP-nya itu. Tuhannya ini bukan Yesus, dia bata mula jadi Nabolon, Iya. Tuhanmu kan? Tahu nih kok arti debata mulajani dabolon itu bahasa yang bisa diterjemahkan. Iyalah itu Itu nenek artinya- moyangmu itu. Arti daripada debata mulajani dabolon artinya itu Sang Yahweh. Itu bahasa Indonesianya. Jadi apalah marga Tuhan itu? Simanjunta apa Storus? Oh, udah langsung. Nah, kena kau kan? Makanya Kenapa kau. ya? Kenapa semua makhluk? Ya enggak, Kalau kau berjumpa gak usah sama cerita saya pada- dulu. Kau kan orang KBP. pakai marga. Iya kan? Kau orang KBP. Tuanmu debata mula jadi Nabolon. Marganya apa? Coba. Kau tahu dulu. Coba kau terjemahkan arti Kau, debata mulajani jangan lari dabolon. kemana-mana dulu kau. Apa Kau marga sebut- Tuhanmu? Coba tolong kau Jadi begini terjemahkan ya, dulu. kawan-kawan ya. Debata. Jadi orang ini gereja di gereja Batak. Notabene orang Batak itu punya marga. Sangat menjunjung marga dan adat istiadat. Tapi bayangkan coba, ketika kita tanya marga Tuhannya dia nggak tahu. Berarti orang bermarga ini menyembah orang Dale. Tuhanmu Dale kan? Terserahmu. Raja Ya. guguknya Rontok adatmu. marganya. Marganya Jadi kalau- Raja Guguk. Raja Kalau sesem- Guguk, Raja Kalau Guguk. sesembahanmu bermarga, itu Nah. urusanmu. Raja Ya. Guguk kan, marga Tuhanmu kan? Terserahmu. Ah. Sudah. Jangan bawa suku, jangan bawa suku. Jadi dengarkan ya. Ya. Karena kau kehabisan otak, maka kayak gitu narasimu. Marah dia. Marah dia Tuhannya Bukan Dale. marah. Tuhanmu Dale. Siapapun yang mendengarkan kata-katamu, Mantap gue masak. kau kehilangan otak. Coba ya, kalau coba aku tanya Jadi sama kau kau. dengar dulu ya, Tuhanmu yang paling-paling itu ternyata cuma Dale. Nah, disembah orang-orang bermarga kayak kau, lucu kan? Jadi Sang Yahweh tidak bermarga. Kalau kau bilang semua yang tidak bermarga adalah Dalle itu dalam istilah orang Batak adalah orang-orang yang tidak punya identitas. Ya, Ya udah, sekali lagi nih, kau dengar baik-baik, apa marga Tuhanmu? Jawab. Tuhanku tidak bermarga. Berat, saudara ya, berat. Jadi karena istilah Semarga sama Tuhan, Edi Sidabutar. karena Tuhan
adalah Besok hanya dibilangnya pendetanya ya kan. Pak Pendeta, ini gereja Batak Huria Kristen Protestan tapi Tuhannya Dale nih katanya. Gimana ini? oke, oke, aku mau tes dulu IQ-mu. Mau tes IQ dulu. Tes IQ. Tes IQ dulu. Tes IQ dulu. Bertuhan. Oke ya. Jadi dari narasimu kau jelas kehilangan otak. Ya, artinya udah kehabisan kamus kau, nggak bisa kau jangkau otakku. Ya, kehabisan kamus kau. Iya. Ya, kalau kau bilang kalau ada Tuhan yang tidak bermarga, maka Tuhan itulah Tuhan Dale. Harusnya orang-orang di sini adalah harus marah karena kata-kata itu Pengiringan dia, Cok. ya. Jadi kalau Besok ganti namanya. kalau Jangan Tuhanmu itu. tidak bermarga, Bikinlah maka Tuhanmu gereja yang paling Tuhan Dale. gitu. Gereja yang paling-paling ya kan. Jadi Siapa sesuai Tuhanmu? dengan narasi Pokoknya dia yang Troy. paling hebat gitu. Iya, sesuai dengan narasi si Troy, setiap Tuhan yang tidak bermarga adalah Tuhan Dale. Catat itu ya. Ya, jadi udah jelas. Ada istilah baru. Jadi setiap Tuhan yang tidak bermarga adalah Tuhan Dale. Ya. Si Tepu turun, dia nggak kuat si Tepu. Soalnya Tuhannya kan khotbah di gereja Batak ya kan. Kalau Tuhannya nggak khotbah di gereja Batak nggak perlu marga. Contoh gereja Sunda ya kan. Nggak perlu Tuhannya bermarga. Tapi Makanya ini kan dia di setiap gereja Huria Batak Kristen Protestan. Maka Maka Tuhan yang perlu tidak marga bermarga, dia. Sekali lagi dengar setiap dengar Tuhan yang tidak Pinocchio, bermarga adalah Pinocchio Tuhan dengar Dale. dengar. Apa marga Tuhanmu? Silakan. Saya tidak tahu marga Tuhanku. Dale. Ya, tanya dulu sama Muli. Apa marga Tuhanmu, Kang Dito? Kang Jawab, Dito itu Sunda. Ya. Iya. Jawab Mana ada dulu, Sunda Kang Dito. marganya? Lucu kok nih. Apa marga Tuhanmu, Kang Dito? Apa marga Tuhan? Jadi Tuhannya Kang Dito adalah Dale, tidak bermarga. Kalau marga satwa, gumasa. Marga satwa itu hewan. Oh, hewan. Gini ya, kenapa Tuhan itu datang ke Israel? Ya kan? Karena di Israel nggak ada marganya, cuman ada suku. Ya, nah kalau dia berani-berani datang khotbah di gereja Batak, berarti dia harus dibuatkan dulu marganya, Le. Ya, kalau ada orang Sunda kawin nikah sama orang Batak, dibuat dulu marganya. Ini Tuhanmu nggak kau buat marganya, tiba-tiba udah khotbah aja dia. Jadi Nanti nenek moyangku marah, Le. jadi kalau Sunda nikah sama orang Batak, marganya apa? Gitu. Iya. Tuhan Dale. Oke, kembali kepada pertanyaan yang pertama. Kalaulah Allah yang menciptakan manusia, tolong jelaskan secara fisika bisa dia mencipta dan jelaskan bagaimana situasi kondisinya. Jelaskan yang dibawa-bawa. situasi kondisinya saat Allah menciptakan manusia. Saat Tuhan mau menciptakan manusia seperti apa? Secara Saat fisika. Allah. Enggak, Tuhan mau dulu. Jawab pertanyaan saya. Iya, Tuhan mau dulu kau jelaskan. Gimana cara penciptaan langit dan bumi itu secara fisika? Bahan bakunya dapat dari mana? Ya, silakan. Menurut Bible, langit dan bumi dilahirkan. Di mana ayatnya itu? Waduh, kau itu ngawur buku Mas. Mazmur 90 ayat 2. Bacakan Troy. Mazmur berapa? 90 ayat 96 ayat 2. Oke. 2. 90. Langit dan bumi lahirkan bilang. Mazmur berapanya? Mazmur 90. Ayat 90. 2.
Oh. Waduh, penciptaan itu di kejadian gue masak. Iya. Itu Mazmur. Lihat nih bang ayatnya bang, parah kali ayatnya nih coba. Gunung-gunung dilahirkan katanya. Bumi dan dunia diperanakkan kan. Waduh. Parah kali. Gimana? Bahaya kali ayatnya ini. Lain kan? Salah Lain dia kan? bawa ayat, salah dia bawa ayat. Makanya Ngeri kali. yang disembah oleh Musa Bibel pasti bukan yang disembah oleh Musa Quran. Sebab Apa? Kau salah kutip itu. Kau bilang Jadi- gunung dilahirkan. Salah kutip kau. Ngaco. Asal sebut aja 90 nomor 2. Gunung yang dilahirkan. Gunung diperanakan. Langit dan bumi dilahirkan. nah, artinya yang disembah oleh Musa Bibel pasti bukan yang disembah oleh Musa Quran. Itu mata kuliahnya apa itu gue masak? Mata Sebab- kuliahnya itu. Sebab Allah yang di Quran tidak mampu beranak dalam mencipta. Sementara Mata kuliahnya Allah apa yang itu? ada di Bibel adalah harus beranak di dalam mencipta. Yo, coba Beda atau kan? bukan atau judul bukunya ya, judul bukunya apa itu gue masak? Nggak usah mata Buku apa? kuliahnya, judul bukunya apa itu yang kau baca itu? Mana ada bukunya, orang congornya aja yang ngomong. Mana ada dia pakai literasi, congor aja dibilang Kalau gitu mata otak-otak dari kuliahnya. tadi. Mata kuliahnya itu mata kuliahnya. Di Bibel dengan tuntas tas harus memahami ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu fisika, ilmu komputer, biar bisa memahami Bibel itu secara tuntas tas. Iya itu Jadi, mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya itu. mata kuliah apapun. Jadi Gua masak. kau pahami ilmu-ilmu eksakta, kau bandingkanlah dengan ayat-ayat Bibel. Apa ilmu eksakta? Bang Goto, apa eksakta itu? Ilmu eksakta apa? Ilmu eksakta Baru ku misalnya dengar. ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam, Baru ku dengar eksakta itu. Apa eksakta itu? ilmu eksakta. Iya, baru tahu aku di mana itu. Ilmu Sebentar eksakta. dulu Bang Dito. Kita tanya dulu. Ini Mazmur 90 Nah, ayat 2 ini salah nggak ini kau nih? Salah itu. Salah kutip kau ini atau gimana? Dia Salah. ketawa dari tadi salah itu. Salah salah? kutip. Kok salah? Jadi, kalau ada yang mengaku-ngaku pencipta dan tidak beranak, maka dia adalah ilah penipu. Sebab menurut Bibel, Sebentar. Gila. Dengar dulu. Tanya dulu kau. Siapa yang melahirkan gunung? dia itu sang Yahweh. Yang paling juga, yang paling jago. Dialah si paling Allah dan yang si paling Tuhan. Apa marganya? Kok pakai marga? Mesti kau pakai marga. Oh, Salah gereja ini Tuhan. Kena marga Salah macet gereja, balik, Tuhan. marga Jadi, sampai udah macet, Menurut ya. Bibel, ya, Bibel. menurut Bibel ya, Bibel. para kali Allah muncung yang kau. tidak mam- para Bibel. Allah yang tidak beranak, para Allah yang tidak beranak adalah para malaikat. Ya, para Allah yang tidak beranak adalah para malaikat. Dah, para malaikat terbagi dua, malaikat surga dan malaikat di luar surga. Para malaikat yang di luar surga disebut para Allah yang tidak mau diperanakkan. Mereka Ya, yang disebut aku para nanya Allah serius. yang iblis. Oke, aku nanya serius. Mas, apa Gumasa? Kan kau paling tahu tentang surga. Kalau di neraka bagaimana? Saya mana tahu tentang surga. Kau Surga bilang semua penghuni surga itu Tuhan. Kalau di neraka gimana? lawan kata Tuhan adalah iblis. Oh, itu. Pinter dia tuh. Lawan Itu. kata Tuhan adalah iblis. Iblis artinya pendosa.
Tuhan artinya yang tidak berdosa. Jadi Tuhan di surga, iblis di neraka, begitu. Gitu ya. Oh ya. Apa bukunya itu? Boleh dibaca? Buku apa? Yang kau bilang kok nggak ada bukunya? Itu baca Bibel aja. Di mana? Di mana? Tentang apa? Neraka dan surga. Setiap pendosa masuk neraka. Artinya setiap iblis masuk neraka. Ya kan iblis memang pendosa. Iya, jadi atau gini Maksudnya kan orang nanti yang di neraka jadi iblis gitu. siapapun yang berada di luar surga itu disebut sesuatu yang berdosa. Macet. Gumasa, kita ini belum di surga, Gumasa, masih di bumi. Artinya kita ini pendosa. Makanya gini, kalau ada ilah masih yang berada di luar surga, maka itu adalah ilah yang berdosa. Nah, kita masih di luar surga ini, Gumasa. Iya, makanya kita masih berdosa. Berarti ilah pendosa lah begitu. Kita belum ilah. Kita bukan ilah. Yang ilah itu malaikat. Setidak-tidaknya gitu. malaikat. Kalau iblis itu marganya apa? Iblis. Si Troy itu pakar marga. Ya, jadi nama bukunya itu. Si Troy itu pakar marga satwa. Ya, tenang kau, tenang. Jadi nama bukunya Somba Marhula-hula, betul? Jadi si Troy ini dia karena istrinya orang Batak, dia sok pintar bahasa orang Batak. Karena dia istrinya orang Batak, dia itu merasa kayak Batak kali gitu loh. Loh, istri aku tuh orang paling disegani di Batak loh, marga Siregar loh, jangan main-main kau. Emang Troy Iya. bukan orang Batak, Troy? Iya, mantan istri udah lari dia, Bang. Oh. Oh, Siregar rupanya. Jadi Troy ini dia itu setelahnya pendosa, penzina, makanya diceraikan sama istrinya. Alamak, ngeri kali, Bang. Ngeri kali bahasa kau, Bang. Ngeri. Iya, kau itu penzina. Jangan kau macam-macam kau. Mau ku kasih tahu semua kelakuanmu. Aduh, kacau nih, Bang. Bilang, ku kasih tahu semua. Mana ada itu? Kau dapat cerita dari siapa itu? Kok sok taunya kok Gumasa. Jangan kau bergosip kayak emak-emak. Nggak boleh, Oke, Gumasa. ini jam 23. Dan saya merasa berdosa kalau saya beraktivitas di atas jam 23. Oke, selamat malam. Iya. Udah waktunya minum Tomba obat. hula-hula. Aduh, nggak ada poin asli. Aduh, pusing saya dengarnya. Tapi teman-teman terhibur ya, teman-teman ya. Terhibur sekali ya. Oke, jangan mati dulu ya Gumasa ya. Besok mampir sini lagi ya.